Nah, ini namanya batu Mbah Tejo Gedang. Tejo artinya sinar, dan gedang dalam bahasa Indonesia itu artinya pisang. Jadi filosofi yang ingin disampaikan di sini adalah pohon pisang itu bisa tumbuh dimanapun, termasuk di tempat yang paling gersang sekalipun. Maka kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, maka kita harus terus berusaha untuk tetap hidup, tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Pohon pisang juga tidak akan mati sebelum dia mengeluarkan buahnya. Bahwa dalam hidup ini kita itu harus berkarya, menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berusaha sebaik-baiknya meninggalkan jejak yang baik, walaupun bukan untuk kita sendiri nanti hasilnya. Bonggol pohon pisang yang tertutup oleh bangunan beton juga akan lama-lama pohon pisang itu akan tumbuh dan menghancurkan bangunan beton itu. Artinya apa? Pohon pisang itu meskipun memiliki jenis pohon yang lunak, namun bisa menghancurkan beton yang kuat dan keras. Begitupun pula dengan kita sebagai manusia. Walaupun kita itu lemah, kita harus terus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan hal-hal yang menghalangi kita untuk meraih impian, meraih cita-cita kita yang kita inginkan. Tidak mudah berputus asa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namanya tempatnya Mbok Sri Setono, yang dulunya adalah merupakan lumbung dari tempat ini, situ Selo Gending ini, yang bisa diartikan bahwa itu adalah Dewi Kemakmuran. Untuk ini tempatnya namanya lumbung, itu Dewi Kemakmuran, Mbok Sri Setono. Jadi batu-batunya memang dari dulu seperti ini. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa ini lumbungnya, tempatnya. Kalau orang dulu yang namanya lumbung itu untuk menyimpan padi, seperti itu. Yang ada di sini namanya Mbok Sri Setono. Batu Eyang Tejo Kusumo termasuk dalam batu Lingga Siwa. Tejo di sini artinya sinar yang menyeruak ke dalam kegelapan, dan kusuma berarti indah. Kusuma di sini maksudnya adalah jiwa-jiwa orang yang sudah muksa, jasad dan raganya yang sudah menghilang dapat menyatu dengan alam. Dan tempat ini berhubungan dengan Dewa Siwa yang bertugas untuk melebur alam. Tempat ini merupakan tempat jika kita melaksanakan kegiatan upacara atau kita melakukan persembahan di waktu ada acara-acara ritual adat. Tempat ini merupakan tempat untuk menaruh sesajen, bisa kita katakan sanggar patrapan. Jadi tempat untuk menaruh sesajen apabila kita melaksanakan ritual upacara.
batu Mbah Pukulun, termasuk batuan andesit linggut bawah, bentuk penghormatan terhadap Bopo Angkoso terhadap langit. Pukulun artinya ayah saya. Jadi masyarakat Jawa memposisikan alam itu, lingkungan sekeliling kita, alam semesta kita, itu hakikatnya adalah keluarga kita sendiri. Mungkin kita pernah mendengar Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi, langit sebagai ayah dan bumi sebagai ibu. Ini sangat ideal sekali ya, bahwa kita lahir dari tanah atau dari bumi. Jadi karena kita anggap alam adalah keluarga kita, maka kita tidak akan mungkin merusak, menjarah, mengeksploitasi keluarga kita sendiri. Ini adalah batu Eyang Wadung Prabu, termasuk dalam batuan andesit Linggabuana. Wadung itu golok, bisa juga kapak. Pisau raut berukuran besar dan bersarung, dan Prabu artinya raja. Wadung Prabu ini mengandung simbolisasi keikhlasan untuk selalu bekerja keras demi kepentingan yang sudah diamanahkan. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Secara tegas dan tajam berjalan di arah yang lurus, namun selalu mengayomi dan melindungi. Tempat ini berhubungan dengan Dewa Wisnu yang tugasnya memelihara alam. Selo Gending. Selo artinya batu, sedangkan gending artinya tembang-tembang Jawa. Segala yang ada di dalam alam semesta ini secara relasional saling berhubungan. Manusia sebagai mikrokosmos, alam semesta sebagai makrokosmos, dan hubungan kita dengan Tuhan. Tempat ini berhubungan dengan Dewa Brahma yang bertugas untuk menciptakan alam. Padma disimbolkan sebagai peninggalan pada zaman Kerajaan Majapahit, serta simbol dari Gunung Mahameru. Padma ini melambangkan tempat singgasana raja atau tempat duduk raja. Padma ini terdiri dari dasar yang di atasnya terdapat 3 padmasana yang masing-masing berdiri di atas bedawang nala yang dililit oleh 2 naga kosmik, yaitu Nogo Besuki dan Nogo Anataboga. Tempat pemujaan ini sebagai alat untuk membangun citra yang lebih tinggi, untuk menuju kebenaran, keheningan pikiran, serta kedamaian. Bangunan yang disebut sanggah antara lain Sanggah Empu Brada, Sanggah Empu Gana, Sanggah Empu Nijaya, Sanggah Empu Kutura, dan Sanggah Empu Semeru. Tempat ini merupakan petilasan leluhur yang pernah bertapa dan kemudian mengalami moksa, jasad serta raganya menghilang karena terlalu lama bertapa sehingga menyatu dengan alam. Gunung Semeru diyakini
memberikan kekuatan spiritual yang sangat besar, serta tempat tinggalnya nenek moyang yang akan melindungi anak cucunya. Ritual yang nanti kita akan lakukan adalah ritual tulak bala, yang artinya satu, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Suci. Kedua, kita memohon kepada alam lingkungan sekitar ini agar makhluk yang ada di dunia inilah, ini istilahnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan itu semua dikasih keselamatan, dikasih kesehatan, sejahtera, itulah harmonis lah gitu. Tapi kalau yang untuk tolak bala lebih banyak lagi. Jadi ada yang unsurnya khusus ke bawah, ada unsurnya untuk khusus ke atas dan ke alam sekitarnya. Ritual tolak bala termasuk itil, istilah yang sangat sederhana sekali. Ini kan termasuk upacara ritual tapi sederhana. Itu ada bejati, ada namanya gedangayu, ada yonayon, ada jobakal, dan juga ada caru. Terus ada istilahnya itu bubur sengkala, bubur pia, semuanya ada di situ. Jadi banyak macam. Maka banyak manusia yang memilih tinggal di lereng Gunung Semeru serta aliran sungai karena mereka percaya bahwa gunung perlu dihormati.